Ya, sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Hendy Setiadi, founder Mastermind Trader, ada beberapa agenda yang patut kita cermati hari ini dari Indonesia. Ada data mengenai kepercayaan konsumen Indonesia di bulan Juli, kemudian juga dari Singapura cadangan devisa di Singapura secara month on month di bulan Juli, dan juga di Taiwan, neraca perdagangan Taiwan di bulan Juli. Oke, kemudian ada IPO pemirsa dari emiten ya, ada Morai, kemudian ST Goldfield atau Euro gitu ya. Kemudian ada Kusuma Semindo Sentosa KKES, dan juga ada PT Pelayaran Nasional Ekalia atau LP, dan ada yang DPS dividen tunai seperti CTRA, Hoki, Imas, Medco, kemudian ex dividen tunai GPRA, SMSM. Dan IPO dari keempat perusahaan pemirsa, langsung saja kita simak seremoninya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Senin 8 Agustus 2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Christian Manulang, kami persilahkan. Yang kami hormati jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT ST Goldfield Tbk, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Mora Telematika Indonesia Tbk, PT Danatama Makmur Sekuritas, PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BNI Sekuritas, dan PT Sukor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek, serta Ibu, Bapak dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Selamat pagi dan selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa dengan jumlah perusahaan tercatat saham baru dan total fundraise tertinggi di ASEAN tahun 2021. Atas nama manajemen dan karyawan PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT ST Goldfield Tbk di papan akselerasi, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk di papan pengembangan, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk di papan utama, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk di papan utama, yang resmi menjadi perusahaan tercatat ke-35, ke-36, ke-37, dan ke-38 pada tahun 2022, dan menjadi perusahaan tercatat saham ke-801, ke-802, ke-803, dan ke-804 di bursa pada saat ini. Pencapaian ini merupakan bagian dari kerja keras segenap manajemen dan karyawan PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang sangat kami apresiasi, serta menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk menjadi lebih besar lagi. Bursa berharap PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk sebagai perusahaan tercatat akan merealisasikan rencana atas prosit yang telah dihimpun, semakin maju serta terus menjaga transparansi dan akuntabilitas operasional perusahaan. Bursa akan senantiasa mendukung perusahaan tercatat untuk mencapai kinerja terbaiknya, sehingga dapat memberikan atribusi optimal kepada para stakeholders. Sekali lagi, selamat kepada PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem dan memulai journey sebagai perusahaan yang scale up atau naik kelas. Moto kami, jangan menunggu besar untuk go public, namun jadilah besar dengan go public. Terima kasih.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT ST Goldfield Tbk. Kepada Bapak Johansen Ngian, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya, Johansen Ngian, Direktur Utama dari PT ST Goldfield Tbk. PT ST Goldfield Tbk yang didirikan pada tahun 1980 bergerak dalam bidang industri pengisian jasa aerosol kosmetik dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kami memiliki visi menjadi perusahaan kosmetik terbaik dengan standar produk inovatif dan modern. Kami menyediakan jasa pengisian aerosol untuk produk perbekalan kesehatan rumah tangga, singkatan PKRT, yang meliputi disinfektan, antiseptik helm, jaket, pengharum ruangan, pengharum mobil, dan hand sanitizer. Beberapa produk kosmetik yang merupakan pekerjaan dari perseroan meliputi Pose, Gatsby, Johnny Andrean, dan lain sebagainya. PT ST Goldfield Tbk berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan penekanan pada kejujuran serta kerjasama tim sehingga perusahaan menjadi lebih efisien dan dapat bersaing secara global. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Direktur Utama PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. Kepada Bapak Kiki Rusmin Sadraj, kami persilahkan. PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk berdiri 32 tahun yang lalu, bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia, yang memiliki peluang yang sangat baik untuk berkembang karena produk-produknya banyak digunakan di berbagai sektor industri, antara lain kulit, tekstil, industri cat, plastik, pipa, makanan, dan sebagainya. Melihat prospek dan peluang yang baik pada industri yang menggunakan bahan kimia tersebut, perseroan berupaya mengembangkan usahanya dan menghimpun dana lewat bursa saham. Kami berharap PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk akan menjadi perusahaan yang sahamnya menjadi salah satu alternatif investasi bagi para investor. Untuk itu, dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, kami berpedoman pada tata kelola yang baik atau good corporate governance. Terakhir, kami ingin mengajak seluruh investor untuk berinvestasi pada saham kami yang memiliki prospek yang sangat baik ini, seiring dengan perkembangan manufaktur dan teknologi di Indonesia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Kepada Bapak Eka Tani Putra, kami persilahkan. LP adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik yang didirikan pada tahun 1992 di kota Ambon, Maluku untuk mensupport kegiatan logistik di Indonesia Timur. Pada tahun 2009, kami mampu membuat kapal jenis aluminium dan mendapat kontrak pertama kali di bidang offshore, sehingga menjadi tonggak LP sebagai perusahaan transportation dan logistik di bidang offshore. Fast forward 10 tahun kemudian, di tahun 2021, kami mengoperasikan lebih dari 100 kapal. Kami juga didukung oleh perusahaan afiliasi, yaitu galangan kapal. Maka dari itu, kami mampu untuk mendeliver integrated marine solution, termasuk design and engineering secara in-house, construction kapal, dan juga operasi. Hal ini memungkinkan kami untuk memberikan servis lebih kepada klien kami, yaitu men-tailor-made kapal sesuai dengan kebutuhan klien kami. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Kepada Bapak Galumbang Menak, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mewakili perusahaan saya sebagai Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang mendukung proses IPO ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar, Bapak Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pasar Modal, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Iman Rahman, Bapak Gede Nyoman, Direktur Bursa Efek Indonesia yang telah mengizinkan kami menjadi penghuni Bursa Efek Indonesia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penjamin pelaksana emisi PT Sukor Sekuritas, PT BNI Sekuritas, serta seluruh profesi penunjang lainnya seperti KAP, konsultan, hukum, notaris, biro administrasi, dan analis. Sebenarnya Mora Telematika telah hadir di sini di Bursa Efek Indonesia sekitar 5 tahun lalu. Dimulai dari penerbitan obligasi 2017 dan selanjutnya menerbitkan sukuk berkelanjutan 2019, 2020, dan 2021. Jadi boleh dikatakan Mora bukan new kids on the block. Kami sangat mengucapkan terima kasih juga kepada para investor yang begitu antusias sehingga demand sangat melebihi dari yang kami harapkan. Dan ini adalah sebuah kepercayaan yang kami harus emban dan kami wujudkan. IPO ini adalah salah satu cara Mora untuk meningkatkan daya tahan, mengantisipasi situasi saat ini yang sangat rentan dengan turbulensi dan berbagai ketidakpastian global. Dengan IPO ini, kami berharap dapat memperkuat struktur modal, lebih transparan, dan mengikuti kaidah-kaidah praktik bisnis yang lebih prudent dan environment friendly. Dan satu hal yang lebih penting dari situ, dengan status ini kami berharap dapat mempertahankan talent-talent terbaik kami, bahkan sangat potensial untuk mendapat lahirnya talent-talent terbaik yang tersedia di pasar Indonesia sehingga Mora dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Banyak prestasi yang sangat kami banggakan yang telah kami capai. Salah satunya menyelesaikan proyek Palapa-Riung Timur yang merupakan salah satu proyek yang paling kompleks yang pernah ada dengan tantangan multidimensi. Namun demikian, kami juga sadar masih banyak hal yang harus kami perbaiki dan tingkatkan sehingga kami mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta lebih berkontribusi dalam proses transformasi digital di Indonesia yang sedang terjadi. Sebagai gambaran singkat, Mora akan konsisten membangun pengembangan infrastruktur digital di Indonesia, mendukung transformasi digital yang sangat penting untuk membawa Indonesia ke level berikutnya dan mampu bersaing dengan negara maju, serta memperkecil jurang perbedaan antara wilayah-wilayah di Indonesia. Saat ini, Moratel telah memiliki lebih dari 51.000 km kabel fiber optik kombinasi laut dan darat dari barat sampai ke timur. 6 data center di berbagai kota. Sekitar 500.000 home pass fiber to the home meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bangka, Bali, NTT, dan Labuan Bajo. Kemudian sekitar 6.000 corporate customer domestik dan global. Dan sejak tahun ini, kami mulai membangun ducting fiber optik di berbagai kota besar di Indonesia mendukung program implementasi 5G dan Smart City. Sepintas secara performance keuangan, Mora juga berhasil meningkatkan revenue dalam 3 tahun terakhir, bertumbuh melebihi rata-rata industri, diikuti pertumbuhan net profit yang konsisten. Rasio-rasio keuangan juga semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga tahun ini Mora dapat meningkatkan rating yang dari sebelumnya single A menjadi A+. Kami berharap kami dapat bekerja lebih baik lagi dan memperbaiki banyak kekurangan yang masih butuh perbaikan sehingga kami dapat mengemban kepercayaan seluruh stakeholder khususnya para investor dan tentunya bermanfaat mendorong transformasi digital Indonesia yang pasti dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia sehingga dapat bersaing dengan negara maju. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama informasi pencatatan perdana saham PT ST Goldfield Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan segera mengikuti penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, saham PT ST Goldfeed Tbk, PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk, dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, selamat datang kepada Euro, KKS, kemudian Mora, dan juga LP ya. Betul sekali Wiki. Dan saya update untuk ST Goldfeed atau Euro, ini adalah di papan akselerasi gitu ya. Papan pengembangan itu naik 7,14% saat ini di posisi 75. Kemudian untuk KKES atau Kusuma Kemindo Sentosa ini papan akselerasi naik 23,81% di 130. Ya, sementara untuk Mora di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini pasca IPO menguat 24,75% atau hampir 25%. Kemudian LP atau Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari menguat 38 poin ataupun 20%-an lah ya. Oke, Mora dan LP berada di papan utama dan semua yang IPO hari ini semuanya bergerak di teritori positif. Kita akan ulas lagi usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Oke, Pak Henry, bagaimana menyaksikan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana keempat emiten yang baru saja IPO semuanya bergerak di teritori positif? Ya, itu menggambarkan cerminan bahwa investor domestik terutama ya masih tetap optimistik gitu ya sama Bursa Efek Indonesia, terutama pendataan baru ya, Bu Prisa, Pak Wiki. Ya, baik. Secara harga sendiri untuk saham-saham yang tadi sudah melakukan IPO begitu, secara teknikal seberapa menarik untuk kemudian dicermati di perdagangan hari ini, Pak Henry? Ya, secara teknisnya itu karena belum ada historicalnya, jadi belum bisa diamatin ya. Tapi sekali lagi dari sisi business nature-nya, ya terutama kita kalau cermati di prospektusnya itu ya. Nah ini memang emiten-emiten pendatang baru ini memang memiliki bisnis prospek yang sangat baik gitu ya. Nah makanya hari ini pun juga langsung terbang gitu ya. Jadi selamat ya bagi yang kebagian jatah IPO itu Pak Wiki, Bu Prisa. Ya, hingga penutupan perdagangan sesi 1, apakah pola indikator teknikalnya sudah bisa dilihat sehingga kemudian bisa dicermati untuk sesi kedua nanti? Ya, kalau kita lihat nanti sepanjang perdagangan sesi pertama ya, itu kalau untuk real time itu udah kebentuk gitu ya. Dan hari ini kita lihat walaupun IHSG itu terkoreksi sedikit ya, minus 0,12% saat ini ya, masih di atas 7.000 ya. Tapi maksudnya emiten-emiten yang baru saja IPO itu tetap ya menunjukkan kalau trennya itu masih naik secara real time, Pak Wiki. Oke, Mora dan juga KKES dari awal itu yang Anda highlight gitu ya. Mora naik 24,75%, bertahan di 494, kemudian juga KKES naik saat ini sekitar 13% di 119. Rekomendasinya singkat saja seperti apa, Pak Henry? Ya, rekomendasinya bagi yang sudah masuk posisi tentu saja di hold ya, karena ini merupakan pendatang baru ya, perlu waktu ya, take time ya, untuk kita melihat performanya seperti apa setelah IPO ya. Kemudian bagi yang belum dapat ya bisa nanti perhatikan ya di market regular ya. Saya rasa kedua emiten tadi ya Mora dan KKES ini merupakan dua emiten yang baik ya bagi para investor untuk invest di medium term maupun long term seperti itu Bu Prista. Kalau secara umum apa tips untuk perdagangan ataupun investasi pasar modal terkini dari Mastermind? Ya, secara umum pasar modal Indonesia kita masih uptrend ya. Walaupun terjadi koreksi sedikit, jangan panic selling ya. Perhatikan saja kalau untuk IHSG itu masih roomnya cukup luas ya. Resisten itu di 7233 ya untuk IHSG. Kemudian kalau untuk supportnya cukup jauh ya. Selama di perdagangan di atas 6.600 itu walaupun terjadi koreksi relatif masih aman uptrend untuk IHSG, Bu Prisa. Oke, boleh trading buy ya? Yes, ya recommendation-nya happy buying hari ini.
Oke, terima Baik. kasih banyak Pak Henry untuk sharingnya pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita Terima update kasih dulu Bu ya. Lisa, Pak Wiki. Ya, terima kasih Pak Henry, sampai jumpa, sukses selalu, sehat selalu, Pak. sampai Selamat jumpa. pagi. Sehat selalu Pak, My Baik, IHSG hari ini di sesi 1 dibuka menguat 0,17%, sementara itu JI ataupun Jakarta Islamic Index melemah 0,01% dan LQ45 menguat 0,14%. Oke, ini adalah data benar-benar pembukaan tadi pemirsa ya, kurang lebih 10 menit yang lalu. Telkom sempat menguat 1,08% di 4.700, LP 26% di 252, Indi 1,08% di 2.800 dan Sido 1,32% di 770 sebagai gainers. Oke, dan saham yang menjadi top losers diantaranya adalah MDKA, BBCA, Antam, dan juga Adaro dengan pelemahan masing-masing 0,49%, 0,32%, 0,99% dan 1,6%. Itu yang tercapture pada pembukaan perdagangan hari ini pemirsa. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi Anda dan kami akan kembali dengan Create Up usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.